Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 4. Kita mulai dengan pelajaran PPKN ya. Pada pembelajaran yang lalu kalian sudah mempelajari tentang bagaimana cara memanfaatkan lahan yang kosong. Pemanfaatan lahan yang kosong itu adalah salah satu cara kita untuk mencintai lingkungan ya. Nah, kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Melalaikan kewajiban akan menimbulkan dampak yang buruk untuk lingkungan maupun masyarakat. Kalian harus tahu, melalaikan kewajiban terhadap lingkungan dapat menimbulkan bencana loh. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar itu terdapat hutan yang gundul. Kemudian terjadi banjir. Dan yang gambar ketiga itu adalah terjadinya tanah longsor. Kira-kira apa sih yang menyebabkan semua itu? Kita pelajari sama-sama ya. Kita mulai dari hutan gundul. Hutan yang gundul itu penyebabnya adalah penebangan liar yang dilakukan oleh manusia-manusia yang kurang bertanggung jawab. Nah, penebangan liar ini bisa menyebabkan lingkungan menjadi rusak dan juga mengakibatkan masyarakat sekitar akan menjadi kekurangan air bersih. Wah, bisa dibayangkan ya, kalau kita kekurangan air bersih, bagaimana? Akan sangat sulit bukan? Oleh karena itu, hutan tidak boleh ditebang secara liar ya. Seandainya kita akan menebang pohon di hutan, maka carilah pohon yang ukurannya sudah cukup tua, kemudian harus disiapkan pengganti dari pohon itu. Kemudian yang kedua adalah banjir. Kira-kira apa ya yang menyebabkan banjir? Banjir itu dapat disebabkan oleh hutan gundul dan juga penyempitan aliran sungai. Karena terendam air, banjir ini bisa merusak sarana dan prasarana yang biasa kita manfaatkan untuk orang banyak ya, sarana dan prasarana umum. Nah, saat banjir ini terjadi, masyarakat itu bisa kehilangan harta benda mereka. Dan selain harta benda, bisa juga mereka kehilangan nyawa mereka. Nah, bagaimana sih upaya kita untuk mencegah banjir? Salah satu upaya kita untuk mencegah banjir adalah kita membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, kita juga tidak boleh menebang pohon di hutan secara liar ya. Kemudian, kita juga tidak boleh membangun rumah di tepi sungai karena akan mempersempit aliran sungai. Ini semua bisa menyebabkan banjir. Nah, ayo kita cintai lingkungan kita mulai dari membuang sampah pada tempatnya ya. Berikutnya adalah tanah longsor. Kira-kira apa ya yang menyebabkan tanah longsor? Tanah longsor itu disebabkan oleh hutan yang gundul. Nah, saat tanah longsor ini terjadi, itu menyebabkan lingkungan yang tertimbun tanah menjadi rusak. Tanah longsor ini bisa menyebabkan rumah penduduk rusak, bahkan tertimbun tanah. Dengan demikian, tanah longsor ini juga bisa memakan korban jiwa ya. Nah, untuk menghindari tanah longsor ini, salah satunya kita tidak boleh menebang hutan sembarangan atau tidak boleh melakukan penebangan secara liar. Kita juga harus menghindari membangun rumah di daerah perbukitan supaya tidak tertimbun tanah ketika sewaktu-waktu ada tanah longsor. Ayo selalu kita cintai lingkungan kita dengan hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan di sekitar kita, sehingga kita bisa terhindar dari bencana-bencana tadi, terhindar dari banjir, terhindar dari tanah longsor. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan itu perlu kita tingkatkan.
Menjaga lingkungan itu merupakan kewajiban seluruh masyarakat ya, termasuk kalian. Masyarakat akan memperoleh hak hidup aman dan nyaman tentunya dengan cara menjaga lingkungan sekitar mereka. Ayo kita amati kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar. Apakah masyarakat di sekitar kita sudah sadar akan kewajiban mereka untuk mencintai lingkungan? Mengamati pelaksanaan kewajiban menjaga lingkungan. Apa hal yang sudah baik dan belum baik yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita? Sebagai contoh, hal baik yang sudah dilakukan di masyarakat di sekitar kita itu diantaranya: yang pertama, masyarakat sudah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, masyarakat juga sudah menanam pohon di sekitar rumah. Dan juga mereka membuat lubang resapan di sekitar rumah agar tidak terjadi banjir. Itu tadi hal baik yang biasa sudah dilakukan di lingkungan masyarakat ya. Lantas, hal yang belum baik yang dilakukan di sekitar masyarakat kita apa contohnya? Hal yang belum baik di lingkungan sekitar masyarakat kita diantaranya, masyarakat masih ada yang membuang sampah di tepi jalan. Misalnya, sedang berkendara sambil minum, kemudian botol minumannya itu sudah habis lalu dibuang di tepi jalan. Pernahkah kalian melihat seperti itu? Selain itu, masih saja ada masyarakat yang membuang sampah di sungai. Nah, kalau membuang sampah di sungai itu otomatis akan membuat aliran sungai menjadi terhambat dan akan menyebabkan banjir ya. Kemudian yang ketiga, sekarang ini masyarakat itu banyak yang menutup permukaan tanah di sekitar rumah mereka dengan semen, membuat paving-paving di halaman rumah mereka tanpa menyediakan tempat resapan air. Ini juga bisa menyebabkan banjir ya, karena kurang resapan air. Nah, apa kira-kira dampak jika masyarakat lalai menjaga lingkungan? Tentu ada dampaknya ya. Apa saja itu? Dampak ketika masyarakat lalai menjaga lingkungan diantaranya bisa menyebabkan banjir. Kemudian yang kedua, pemandangan lingkungan sekitar otomatis menjadi kumuh dan tidak nyaman. Akan tercium bau-bau tidak sedap ya. Nah, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya masyarakat tidak membuang sampah di tepi jalan maupun di aliran sungai ya. Jadi, biasakan membuang sampah selalu pada tempatnya. Lalu bagaimana ketika kita akan membuang sampah dan kita sedang dalam perjalanan? Sebaiknya sampah itu kita kumpulkan dulu dan ketika sudah menemukan tempat sampah baru kita buang ya. Nah, seharusnya di masyarakat itu sering diadakan penyuluhan tentang dampak ketika masyarakat melalaikan kewajiban mereka. Dan juga kita perlu menggerakkan masyarakat untuk bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Apakah di lingkungan sekitarmu sering diadakan kerja bakti? Kalau ada, ikutlah berpartisipasi ya. Jika kewajiban masyarakat terlaksana dengan baik, maka hak masyarakat untuk hidup bersih dan aman serta nyaman akan selalu terpenuhi. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita berlatih ya. Pada pembelajaran ini kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di buku tema 3 kalian, halaman 116 sampai dengan 117. Kerjakan di buku tugasmu ya. Yang seperti ini ya. Kerjakan di buku tugas kalian dengan sungguh-sungguh dan selalu semangat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.